12 Januari 2026, Apple dan Google mengeluarkan pernyataan resmi secara bersama. Isi pernyataannya singkat, tapi implikasinya menggemparkan industri teknologi. Apple akan menggunakan model AI buatan Google, yaitu Gemini, untuk menjalankan Siri. Kesepakatan ini bersifat jangka panjang. Apple dipaksa oleh keadaan untuk membayar sekitar $1 miliar per tahun kepada Google. Selama lebih dari 1 dekade, Apple membangun reputasinya di atas satu prinsip. Mereka tidak bergantung pada siapapun. Chip mereka sendiri, sistem operasi mereka sendiri, ekosistem yang mereka kontrol sepenuhnya. Tapi di balik pernyataan resmi yang terdengar elegan itu, yang intinya teknologi Google adalah fondasi paling canggih saat ini, ada cerita yang jauh lebih rumit. Ini adalah keputusan yang lahir dari setelah semua jalan lain tertutup satu persatu. Dan ini bukan sekedar soal bisnis antara dua perusahaan Amerika. Kalau kamu pakai iPhone, fitur AI yang akan hadir di HP kamu dalam waktu dekat, sebagian besar akan ditenagai oleh Google, bukan oleh Apple. Artinya, data percakapanmu dengan Siri akan melewati infrastruktur Google. Meski Apple berjanji prosesnya terjadi di server private mereka sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa di era yang paling menentukan dalam sejarah teknologi, yaitu era AI, Apple tidak punya senjata yang siap tempur. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah meminjam senjata rivalnya. Dan untuk memahami bagaimana Apple sampai di titik ini, kita perlu kembali selangkah demi selangkah ke momen di mana semua mulai retak. Maret 2025, dalam sebuah rapat internal Apple, Robbie Walker, senior direktur yang memimpin pengembangan Siri, menggunakan dua kata untuk menggambarkan situasi yang sedang terjadi pada waktu itu. Ugly dan embarrassing. Dia mengatakan keputusan untuk mempromosikan Apple Intelligence ke publik sebelum teknologinya siap itu sebagai an absolute disaster. iPhone 16 diluncurkan dengan Apple Intelligence sebagai fitur utama. Fitur AI revolusioner yang ada di setiap iklan, di setiap keynote, di setiap billboard. Setahun kemudian, sebagian besar fitur yang dijanjikan tidak pernah sampai ke tangan pengguna. Siri, yang seharusnya menjadi inti dari seluruh visi itu, masih menjawab pertanyaan kompleks dengan menampilkan link pencarian dari Google. Di 2025, 14 tahun setelah pertama kali diperkenalkan kepada dunia. Tapi bagaimana perusahaan dengan lebih dari $200 miliar kas dengan ribuan engineer kelas dunia bisa gagal seperti ini? Jawabannya dimulai dari Juni 2024. WWDC, Apple naik ke panggung dengan presentasi yang dirancang untuk menjawab semua kritik yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Ini adalah momen Apple untuk masuk ke era AI. Apple Intelligence, Siri baru yang memahami konteks dari layar kamu, dari data personal kamu, dari percakapanmu, asisten yang bisa mengeksekusi tugas kompleks lintas aplikasi, ditenagai model on device yang menjaga privasi. Reaksi industri pada waktu itu sangatlah positif. Saham naik, media menulis tentang kebangkitan Apple. Tapi ada yang tidak disampaikan pada panggung itu. Menurut sumber yang berbicara dengan Bloomberg, demo Siri yang ditampilkan di panggung WWDC itu efektifnya fiktif. Tim Siri sendiri terkejut melihat kemampuan yang ditunjukkan di panggung karena mereka tidak pernah melihat fitur-fitur itu benar-benar berjalan sepenuhnya. Menjelang pengumuman itu, saham Apple hampir tidak bergerak selama setahun, naiknya hanya sekitar 6%. Sementara saham Microsoft naik 29%, Google naik sekitar 42%, dan Meta 86% dalam periode yang sama. Pemegang saham mulai gelisah dan tim Cook tahu satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan adalah mengumumkan sesuatu tentang AI, bahkan jika teknologinya belum siap. Di balik layar, ada satu fakta yang tidak diketahui publik saat itu. Apple memang punya chatbot AI internal yang disebut dengan Ajax, tapi hasil pengujian menunjukkan Ajax tertinggal 25% di bawah akurasi ChatGPT. 25% dalam konteks AI bukan sekadar angka kecil. Ini perbedaan antara asisten yang bisa diandalkan dan asisten yang salah satu dari 4 jawabannya tidak bisa dipercaya. Perusahaan yang selama ini menjual kesempurnaan kepada dunia tidak bisa menghadirkan produk AI
yang bahkan mendekati kompetitor terdekatnya. Ketika produknya akhirnya sampai ke tangan pengguna, kenyataannya berbeda jauh dari janji. Writing tools didukung oleh ChatGPT, image generation didukung oleh ChatGPT, on-screen analysis didukung oleh ChatGPT. Siri versi baru yang menjadi inti dari seluruh presentasi justru belum tersedia. Artinya, Apple Intelligence yang diluncurkan bersama dengan iPhone 16 sebagian besar adalah ChatGPT dengan tampilan Apple. Siri sendiri hampir tidak berubah, tapi kekecewaan yang terlihat dari luar ternyata jauh lebih tenang dari yang terlihat di dalam. Di dalam kantor Apple, dua kubu mulai saling berhadapan. Tim engineering berkata bahwa marketinglah yang mengumumkan fitur sebelum waktunya, memaksakan mereka bekerja dengan tenggat yang tidak realistis untuk teknologi yang belum selesai dibangun. Di sisi lain, tim marketing berkata bahwa mereka hanya bekerja berdasarkan timeline yang diberikan oleh engineering itu sendiri. Tidak ada yang mau mengakui kesalahan, dan sementara dua kubu itu saling menunjuk, Siri tetap tidak bergerak kemana-mana. Ada juga masalah teknis yang membuat semuanya semakin buruk. Ketika engineer Apple mencoba menyambungkan fitur AI baru ke dalam Siri yang lama, sistemnya mulai runtuh dari dalam. Satu bug diperbaiki, 3 bug baru muncul, kata seorang engineer kepada Bloomberg. You fix one issue and 3 more crop up. Maret 2025, Tim Cook mengambil keputusan. Kepala AI Apple, Jan Janrea, dicopot dari jabatannya. Posisinya kemudian digantikan oleh Mike Rockwell, orang yang sebelumnya memimpin Apple Vision Pro. Lalu eksodus dimulai. Antara 2023 dan 2025, Apple kehilangan 47 peneliti AI. Perusahaan yang sedang berjuang membangun teknologi paling kritis dalam dekade ini kehilangan satu persatu orang yang seharusnya memimpinnya ke tangan rival yang sama yang sedang mereka coba kejar. Tapi semua ini bukan titik awal masalah. Akarnya ada jauh lebih dalam, di sebuah momen yang mengubah seluruh industri teknologi dalam hitungan minggu. November 2022, OpenAI merilis ChatGPT untuk publik gratis tanpa prosedur pendaftaran yang rumit. Di seluruh industri teknologi, para eksekutif mulai mengadakan rapat darurat termasuk Apple. Dan saat itulah mereka menyadari betapa jauh mereka tertinggal. Bukan hanya dari sisi model AI, tapi dari sisi infrastruktur yang paling dasar sekalipun. Untuk melatih model AI berskala besar, kamu membutuhkan ribuan chip khusus. Saat itu, Microsoft punya 500.000 chip untuk melatih model mereka. Google punya lebih dari 1 juta, sedangkan Apple hanya 100.000. 5:1 dengan Microsoft, 10:1 dengan Google. Ini kesenjangan struktural yang butuh bertahun-tahun dan miliaran dolar untuk ditutup. Dan ada satu kebijakan Apple yang selama ini menjadi kebanggaan mereka, tapi di dunia AI justru menjadi bumerang. Di industri riset AI, hampir semua kemajuan besar dipublikasikan secara terbuka. Ketika Google menemukan arsitektur transformer, fondasi teknologi yang mentenagai hampir semua AI modern termasuk ChatGPT, mereka mempublikasikan dalam paper ilmiah berjudul Attention is All You Need. OpenAI membaca paper itu, membangun di atasnya, dan melahirkan ChatGPT. Apple membangun dalam kerahasiaan total. Tim AI internal bahkan tidak tahu apa yang dikerjakan tim AI lain di dalam perusahaan yang sama. Tidak ada yang bisa memvalidasi pekerjaan satu sama lain. Tidak ada yang bisa membangun di atas temuan satu sama lain. Di dunia riset AI, reputasi seorang peneliti diukur dari seberapa banyak paper berkualitas tinggi yang mereka publikasikan. Karena Apple tidak mengizinkan publikasi, peneliti AI terbaik di dunia menolak bergabung. Dan peneliti yang sudah ada di dalam Apple mudah direkrut keluar oleh perusahaan lain. Karena di Apple, karir akademis mereka buntu. Apple kemudian mencoba mencari jalan keluar dengan menggandeng pihak luar. Negosiasi dengan Anthropic dibuka, tapi gagal. Anthropic meminta bayaran yang Apple nilai terlalu tinggi. Kondisi di 2024 bukan muncul dari kekosongan. Ini adalah akumulasi infrastruktur yang jauh di bawah kompetitor, kultur riset yang tertutup, dan 2 tahun tanpa kemajuan yang cukup di tengah industri yang bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Tapi ada lapisan yang lebih dalam lagi. Karena Siri sudah tertinggal bahkan sebelum ChatGPT ada, alasannya berakar pada sebuah keputusan teknis yang dibuat lebih dari 1 dekade lalu dan tidak pernah diubah, ke momen ketika dunia pertama kali mendengar nama Siri.
4 Oktober 2011, Tim Cook berdiri di panggung untuk pertama kalinya sebagai CEO Apple. Steve Jobs baru meninggal 2 hari sebelumnya. Di panggung itu, dia memperkenalkan iPhone 4S dan satu fitur yang tidak pernah ada di iPhone manapun sebelumnya, asisten suara bernama Siri. Reaksinya luar biasa. Di tahun 2011, tidak ada yang pernah melihat hal seperti ini di sebuah produk konsumen. Tapi yang banyak orang tidak tahu, Siri bukan lahir dari Apple. Kisahnya dimulai pada 2003, yaitu DARPA, Badan Riset Pertahanan Amerika Serikat, meluncurkan program ambisius bernama Halo. SRA International, lembaga riset non-profit yang berakar dari Stanford, memenangkan kontrak senilai $22 juta untuk memimpinnya. Dari riset inilah, pada 2007, Siri Inc. lahir, yang dipimpin oleh Dan Kittless, Adam Kurr, dan Tom Gruber. Februari 2010, aplikasi Siri diluncurkan di App Store. 2 bulan kemudian, April 2010, Apple mengakuisisi seharga lebih dari $200 juta. Yang terjadi setelah akuisisi inilah yang paling penting, karena disinilah benih masalah jangka panjang mulai tumbuh diam-diam. Siri yang diakuisisi oleh Apple menggunakan arsitektur berbasis aturan, rule-based arsitektur. Cara kerjanya, setiap kemampuan Siri harus dikodekan satu persatu oleh engineer. Misalnya, mereka mendefinisikan sebuah kata payung berhubungan dengan kata hujan yang berhubungan juga dengan cuaca. Jadi ketika pengguna bertanya apakah aku perlu membawa payung, Siri menampilkan perakiraan cuaca. Setiap pertanyaan harus punya jalur logika yang sudah diprogramkan lebih dulu. Jika tidak ada, Siri bakalan menjawab, "Maaf, saya tidak mengerti." Konsep ini sangat berbeda dengan model besar seperti ChatGPT. Large Language Model atau LLM tidak membutuhkan rule yang di hardcore atau dikode satu persatu. Mereka belajar dari miliaran contoh percakapan manusia dan bisa menjawab pertanyaan dalam cara apapun pengguna merumuskannya, bahkan yang tidak pernah diprogramkan sebelumnya. Model ini lebih fleksibel, lebih natural, dan jauh lebih sulit untuk dikalahkan. Dan inilah ironi yang paling menyakitkan dalam seluruh cerita ini. Fondasi arsitektur yang membuat Siri terasa revolusioner di 2011 lalu adalah fondasi yang sama yang membuatnya tidak bisa berevolusi di 2020. Bertahun-tahun, ada engineer di dalam Apple yang mengusulkan untuk membangun ulang Siri dari awal. Tapi usulan itu, menurut laporan yang bocor, tidak pernah mendapatkan persetujuan. Dan dua pendiri asli Siri, Doug Kitlaus dan Adam Sher, meninggalkan Apple tidak lama setelah akuisisi. Orang-orang yang membangun Siri pergi, dan dengan kepergian mereka, pergi juga visi yang seharusnya membawa Siri ke generasi berikutnya. Sebelum kita tutup pembahasan ini, ada satu lapisan terakhir yang harus kita buka. Ada preseden historis yang sangat relevan, dan Apple mengalaminya sendiri lebih dari 1 dekade lalu. Bertahun-tahun lalu, Apple menggunakan data peta dari Google untuk aplikasi Maps di iPhone. Semuanya berjalan baik sampai Google meluncurkan Android, platform smartphone yang bersaing langsung dengan iPhone. Begitu Android menjadi ancaman serius, Google mulai menahan fitur terbaik dari Maps di iPhone. Navigasi suara tune by tune tidak ada. Peta vektor berkualitas tinggi tidak ada. Rute transit tidak ada. Peta offline tidak ada. Semua tersedia di Android tapi tidak untuk iPhone. Apple terpaksa membuat Maps sendiri dari nol. Hasilnya bencana, peta tidak akurat, landmark hilang, rendering 3 dimensi yang terdistorsi. Tim Cook mengeluarkan permintaan maaf pada publik, sesuatu yang hampir tidak pernah dilakukan oleh Apple, dan eksekutif yang memimpin proyek itu, Scott Forstall, dipecat. Sekarang, Apple melakukan hal yang sama persis. Mereka bergantung pada Google untuk model AI yang akan mentenagai asisten utama mereka. Sampai jumpa.